Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan nahmaduhu subhanahu wa ta'ala nashkuruhu ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan nikmat kita, yang nikmat yang tidak pernah dan tidak akan mungkin kita hitung-hitung dari semenjak pagi atau bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sampai saat ini kita selalu mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi harapan kita, menjadi penolong kita di saat kita menghadapi sakaratul maut, di saat kita berada di alam barzah, dan di saat kita di yaumil mahsyar atau di hari kiamat. Dan insya Allah kita bertemu Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini atau pada siang hari ini meskipun panas dan sangat membuat keringat kita keluar, ini adalah aktivitas yang senantiasa Allah harapkan. Karena kita sudah melangkahkan kaki, kita sudah meluangkan waktu sampai kita bisa tiba di sini. Itu intinya adalah Allah memberi kekuatan kepada kita, diringankan langkah kita. Agar apa? Intinya agar ingat. Ingat yang paling tinggi adalah ingat kepada Allah. Kemudian turunannya banyak. Ingat kepada Rasulullah, ingat kepada perintah, ingat kepada larangan-larangan Allah. Bahkan ada suatu ingatan yang itu adalah kewajiban kita, ingat terhadap hutang-hutang kita. Ingat kepada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita memenuhi, baik setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Dan itu bagian dari ingat. Maka untuk bisa mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan orang-orang yang mengingat. Syarafuz dzakirina min hadhil ummah. Jadi kemuliaan orang-orang yang ingat kepada Allah itu adalah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab ini, kitab Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani menunjukkan kemuliaan umat Muhammad. Jadi ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan zikir, yang dimaksud adalah ingat, zikir yang tertinggi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi poin penting. Siapa tahu dengan zikir-zikir yang kita lakukan, yang lama, yang khafi, yang jahar, membuat kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hadis atau ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir, yaitu dari Amr bin Absah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rijalun laisa bi anbiya wala syuhada. Ada seseorang laki-laki, dia bukan dari golongan nabi, dia bukan dari golongan syuhada. Yaghsha bayadu wujuhim nadhurun nadhirin. Wajah-wajah mereka itu diliputi oleh bayat, putih bersih bersinar. Mereka bukan golongan dari orang-orang mujahid, bukan orang-orang syuhada, dan juga bukan seorang nabi. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada bimaq'adhim wa qurbihim minallah azza wa jalla. Sampai posisi orang-orang ini yang disinari atau yang diliputi sinar atau cahaya putih itu membuat nabi dan para syuhada itu cemburu. Mereka bukan dari golongan para nabi, bukan dari golongan syuhada. Maka Rasulullah ditanya, manhum, wahai Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Hum jumma'um min nawazigil qabail yajtaminu ala dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul. Orang-orang seperti ini orang yang berkumpul. Min nawabigil qabail, dari bermacam-macam suku. Dari sukunya, jadi kalau di Indonesia itu bagi bermacam suku, kelompok dan macam-macam. Mereka satu tujuannya, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi orang-orang yang putih, yang bersih wajahnya, yang membuat iri para nabi dan para syuhada, itu orang-orang yang berkumpul seperti ini. Hanya tujuannya satu, zikrullah.
Maka zikir sebenarnya banyak keberkahannya. Intinya kita mengingat seperti ini, yang pertama kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Dan juga keberkahan orang-orang yang bersilaturahmi. Terus tersambung kebaikan-kebaikan itu gara-gara zikrullah. Zikir kepada Allah. Saya lanjutkan. Fayantakuna atoyibal kalami kama yantaki akilat tamri atoyibah. Kalau ibu-ibu sering ke pasar beli buah-buahan, apa buah apel, anggur, jeruk dan macam-macam. Biasanya kan milih-milih, dipegang-pegang ya, mana yang bagus. Ketika kita udah tahu, kita pilih, kemudian kita timbang yang bagus-bagus. Itulah yang dilakukan ahli zikir, yang didapatkan oleh ahli zikir, yang bersama-sama zikir kepada Allah akan mendapatkan seleksi dari yang dipilih. Otomatis yang dijual itu yang bagus-bagus kan? Kita pilih lagi, kita timbang, kita bawa ke rumah kita, kita makan. Bukan hanya kita saja yang makan, tetapi suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan itu adalah atoyib. Baik dipilih jadi yang terbaik. Mereka seperti itu. Orang-orang yang berkumpul, yang mengingat Allah, yang bersama-sama, meluangkan waktu meskipun sedikit. Itu adalah jum'aun dari berbagai macam orang, dari berbagai orang yang punya masalah mungkin, atau punya kepentingan macam-macam sebelum dia berkumpul untuk mengingat Allah. Maka itulah orang-orang yang dianugerahkan bayadul wajah, wajah-wajah yang putih bersih. Maka energi zikir itu harapannya bisa mempermudah kehidupan kita, agar kesulitan yang kita rasakan sebelum ini bisa diselesaikan, atau kita mengambil berkah dari zikir yang kita lakukan. Maka jangan remehkan meskipun itu waktu sedikit, jangan remehkan meskipun waktunya itu pendek. Maka ketika kesempatan ada, maka itu lakukanlah, laksanakanlah. Setelah selesai zikir, kembali lagi ke aktivitas dunia kita. Maka keberkahan yang diambil dari zikir itu sampai merasuk ke kehidupan kita, ke aktivitas kita. Itulah yang harus kita ambil. Kenapa mereka bayadun nafsi? Bayadun nafsi, mereka bersih, bersinar, cerah. Itulah berkah yang dia dapat ketika melakukan zikir. Maka gunakanlah waktu yang sedikit itu, yang sedikit ini dengan tumakninah, dengan kesungguhan. Jadi Allah meluangkan waktu, Allah memberikan anugerah kepada kita waktu yang sangat sedikit, maka pergunakanlah. Siapa tahu yang sedikit ini, waktu yang Allah berikan kepada kita sedikit ini untuk mengingat Allah, bisa tersambung kepada kesulitan kita, kepada kesukaran kita, akhirnya menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita. Maka hadis Rasulullah SAW benar-benar menekankan pentingnya berzikir kepada Allah. Saya lanjutkan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyab'atsanna Allah aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihimun nur ala manabirul lu'lu. Ini pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, jadi Allah membangkitkan semua yang meninggal, yang mati-mati itu dibangkitkan. Ada yang mati dibangkitkan oleh Allah suatu kaum. Aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihimun nur. Di wajah-wajah mereka itu ada cahaya, ada sinar. Ketika dibangkitkan ada sinar. Kemudian orang-orang yang dibangkitkan itu, yang wajahnya ada sinar itu, mereka berada fi manabiril lu'lu', di mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Jadi yaghbitumun nas laisu bi anbiya wala syuhada. Sampai orang-orang yang pada waktu itu dibangkitkan sama-sama, itu siapa sih? Orang-orang itu dibangkitkan Allah, keluar dari alam kubur mereka itu, di wajah mereka itu ada sinarnya. Kemudian Allah taruh mereka, menempatkan mereka di mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Siapa mereka? Yaghbitum, bikin orang-orang yang selain orang ini, selain kaum ini adalah iri. Yaghbitumun nas, jadi orang-orang membuat iri gara-gara di wajah mereka itu ada cahayanya. Mereka yang bersinar itu, yang ada cahayanya itu bukan syuhada, bukan orang syahid, dan bukan nabi. Laisu bil anbiya, mereka bukan nabi. Fajatta Arabiun ala rubait, ada orang Arab sampai
melihat kaum ini bersinar di wajah mereka sampai gini. Fajatha ala rukbatai. Nih rukbah. Sampai dia begini. Jadi dia berdiri atas rukbat. Apa ini namanya? Dengkul. Sampai berdiri jatha arabiyun ala rukbatai. Sampai berdiri begini hanya untuk melihat kaum yang putih wajahnya. Faqala ya Rasulullah, hillahum lana na'rifum. Jadi mereka orang-orang itu yang iri kepada yang wajahnya bersinar itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, uraikan siapa mereka sebenarnya dengan wajah-wajah mereka yang penuh sinar, dengan wajah-wajah mereka yang putih bersih. Hillahum. Jadi qala, jadi kata Rasulullah, humul mutahabbuna fillah min qabailin syatta wa biladin syatta. Yajtami'una ala dzikrillahi yadhkurunah. Jadi orang-orang yang dibangkitkan itu dari alam kubur itu yang wajahnya putih bersih itu adalah orang yang mencintai karena Allah. Al-mutahabbuna fillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah min qabailin syatta, dari suku-suku yang berbeda-beda. Wa biladin syatta, dari daerah yang berbeda-beda pula. Bukan dari tempat yang satu, tapi berbeda-beda tempat. Berbeda-beda kecamatan bisa, berbeda-beda daerah, berbeda-beda kampung. Mereka berkumpul, ya jetamiuna. Untuk apa? Mereka berkumpul ke suatu tempat. Mereka dari bermacam-macam daerah, dari suku macam-macam. Untuk apa? Zikrullah, mengingat Allah. Maka yang sudah diringankan langkahnya, yang sudah dimudahkan, semoga setelah ini apalagi diistiqomahkan, ditekadkan benar-benar, semoga menjadi apa? Kemudahan bagi kehidupannya. Siapa tahu hutangnya lunas. Iya kan? Hutangnya lunas. Jadi punya kesulitan misalkan seret jodoh, bisa mendapatkan jodoh. Baik itu anaknya, baik itu ponakannya atau lain-lainnya, kerabatnya yang terdekat. Nggak ada harapan lain kecuali itu. Betapa kesulitan yang menimpa kita, silih berganti. Setelah selesai kesulitan yang lain, ada lagi. Dan itulah yang namanya kehidupan. Darul bala wal imtihan, yaitu kampung dunia ini adalah kampung ujian dan percobaan. Semua akan dicoba. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencoba. Ketika ditimpa sesuatu, apakah dia tetap berbuat baik? Apakah tetap istiqomah? Apa tetap dia benar-benar punya keyakinan yang teguh? Atau sebaliknya? Ketika dia teguh dalam keadaan apapun tetap berbuat baik, maka itulah harapan Allah. Ketika tidak merasa kuat, maka zikir itulah yang menjadi senjata, yang menjadi silah, yang menjadi wikoyah, yang menjadi tameng. Agar apa? Allah membantu kita ketika kita dalam kondisi tidak kuasa atau tidak kuat. Maka inilah yang sampai semua manusia itu iri melihat orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakiruna tahaitu bihimul malaika wa ta'umuhur rahmah. Jadi orang-orang yang berzikir itu adalah dikelilingi para malaikat. Kemudian dia itu dikelilingi rahmat. Nih, meskipun waktunya sedikit, 1 jam atau paling lama itu 2 jam. Meskipun makan-makan, minum-minum, tapi berkumpulnya karena berkumpul zikir, itu tetap malaikat itu akan berada di sisi kita. Maka sungguhkanlah, jangan sampai waktu yang sedikit itu disia-siakan. Waktu yang sedikit itu kita buang saja. Maka benar-benar. Maka ketika kita melakukan seperti ini, siapa tahu berkah dari yang kita lakukan pada hari ini, pada siang hari ini, pada jam hari ini, membuah kebaikan kita di aktivitas kita selanjutnya. Itulah buktinya kenapa sholat itu terus berputar. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus seperti itu. Kapan berhenti sholat? Ketika mati. Maka sholat juga bagian agar kita itu ingat. Maka ingat bisa diingatkan oleh waktu adzan, atau suara adzan, atau suara misalkan beduk atau apa, itu mengingatkan kita. Intinya itu apa? Mengingat semua. Bahkan yang kita lakukan inti sholat itu jangan lihat kewajibannya, bukan. Itu agar apa? Agar
manusia yang asalnya dari Allah itu akan kembali ke Allah, maka ingatan itu yang dibawa ketika kita mau sakaratul maut atau mau meninggal atau berada di alam barzah. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti itu akan diingatkan itu. Pasti akan kita alami. Maka gunakanlah waktu yang sedikit ini, meskipun hanya beberapa jam saja, maka ditumak ninah dengan tenang. Munajatlah di dalam seperti ini. Punya kesulitan misalkan kehidupan kita, setiap harinya berdoalah di momen seperti ini, di tempat yang seperti ini. Maka harapannya semuanya bisa terkabul. Amin ya Rabbal alamin. Maka kenapa orang yang berzikir itu dikelilingi para malaikat, itu adalah sabda Rasulullah SAW. Ketika seseorang berkumpul dan di dalamnya adalah ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat juga akan mengelilingi mereka. Apa artinya rahmat? Kasih sayang, kemudian kebaikan yang terus menerus, berasal dari rahima yarhamu, bisa dikasih Allah, bisa disayang Allah, bisa kasih sayangnya panjang, bisa pertengahan, dan kita nggak akan tahu. Maka rahmat itu sangat umum dia. Wa ya'luhumul waqar waridwan, orang yang selalu mengingat Allah, dia kewibawanya akan naik, meningkat. Waridwan, dan hidupnya penuh keridoan. Apa yang diinginkan, baik berupa jabatan, status sosial, kemudian apa-apa saja, itu akan diridho. Apa yang maksudkan diridhoi? Ketika meraih sesuatu nggak ada bahaya buat dia. Tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia congkak, tidak membuat dia yang membuat akhirnya merugikan orang lain. Ketika tinggi, ketika mendapatkan sesuatu, ketika ditambah nikmat, semuanya berbuah kebaikan. Makanya disebut ridwan, penuh dengan keridoan. Kemudian, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka di dalam hadis, tidak duduk suatu kaum mereka berzikir kepada Allah kecuali hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi dia. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka ini diliputi rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan ada di orang-orang yang berzikir itu. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Jadi teruslah basah lisan kita, semampu kita, sesempat kita. Mau aktivitas dunia sesempat kita. Maka inilah penting kemuliaan umat Muhammad yang selalu berzikir kepada Allah, sampai dikelilingi oleh para malaikat dan juga rahmat menaungi mereka. Wa dzakarumullah fiman indahu. Ketika kamu ingat kepada Allah, terus zikrullah, maka Allah akan mengingat dia. Dan Allah pamerkan kalian orang yang berzikir kepada Allah itu kepada orang-orang atau makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Para malaikatnya, Al-Karubiyun, malaikat yang kelas tinggi, akan dipamerkan kepada mereka-mereka. Wadzakiruna tusyarikhumul malaika fi ibadatihim. Jadi orang yang berzikir itu akan diikuti oleh para malaikat dalam ibadah mereka. Maka ketika orang diikuti para malaikat, jin yang mengganggu, jin yang negatif akan hilang. Jadi enggak perlu jimat, tidak perlu macam-macam. Orang sudah melakukan zikir, murni zikir itu kita mengingat Allah, ingin bertobat, ingin agar kehidupan kita cerah, itu niatnya, maka akan diikuti oleh para malaikat. Ketika para malaikat mengikuti kita, maka jin-jin enggak akan pernah mendekat. Apalagi yang punya energi negatif, akan menyingkir dari kehidupan kita. Kenapa kita selalu diliputi jin atau macam-macam? Ya karena kita jauh. Mengingat aja susah. Untuk ingat aja harus dipaksa. Segala sesuatu yang dilakukan terpaksa akan merasa berat. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan dengan senang, riang, itu akan membuahkan ketenangan hati. Pasti dilihatnya akan, wajahnya akan cerah terus. Ketika wajahnya cerah, apalagi seorang pedagang, maka siapa tahu konsumennya akan datang ke dia. Dan dagangnya habis. Itu harapan kita, apa yang kita lakukan membuahkan berkah di dalam kehidupan kita semua. Maka malaikat mengikuti dia di dalam ibadah orang-orang yang berzikir.
Fayajlisuna ma'hum wa yaf'aluna kama yaf'alun. Malaikat itu mengikuti orang yang berzikir, mengikuti apa yang dilakukan orang berzikir. Kalau orang berzikir mengucapkan subhanallah, malaikat juga sama. Ketika mengucapkan astagfirullah, malaikat juga sama. Ketika bilang la ilaha illallah, malaikat juga sama mengucapkan itu. Betapa senang malaikat itu kepada orang-orang yang berzikir. Karena hakikatnya malaikat itu yang selalu nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu senantiasa mensucikan dan mengkuduskan Allah. Itu. Kemudian wa yakulun kama yakulun. Jadi orang berzikir bilang subhanallah, malaikat juga mengucapkan subhanallah. Tsumma yas'aduna bi amalihim. Maka ketika orang berzikir itu selesai melakukan aktivitas zikirnya, malaikat itu yas'adun, dia terbang ke langit memamerkan apa yang dilakukan oleh ahlu zikir, yaitu berupa balasan atau pahala yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang berzikir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innakum al-mala' alladziina amaronillah an asbiru nafsi ma'akum tsumma talah hadil ayah. Maka orang-orang yang berzikir itu punya daya tahan yang kuat. Sampai Allah itu berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yad'una rabbahu. Jadi ada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah agar bersabar untuk menghadapi orang-orang yang berzikir dari siang dan malam, di malam hari, di siang hari atau di pagi hari. Bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari dan malam hari. Yuriduna wajah, orang yang berzikir yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan terhadap orang-orang yang berzikir itu. Turiduna zinatal hayatid dunya, kamu bandingkan dengan orang-orang yang menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu taat kepada orang-orang yang sudah kami lalaikan dari mengingatku, dari mengingat Allah, dan mengikuti keinginan-keinginan yang berlebihan. Maka keadaan mereka adalah keadaan yang melampaui batas. Furuto. Kita dituntut bukan seperti Rasulullah SAW yang setiap detik melakukan zikir, yang setiap detik selalu ingat kepada Allah. Kita hanya diberi waktu sedikit saja. Paling tidak minimal 5 kali sehari dan semalam. Kalau mau ditambah sunnah-sunnahnya, itu pun tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sebentar saja. Mungkin kalau paling lama sholat itu 10 menit. Dan saya kira tidak akan sampai waktunya sholat sampai 10 menit. Mungkin 5 menit. Maka waktu yang sedikit itu dipergunakan dengan tumak ninah. Jadi kalau hanya 5 menit, bisa jadi 1 jam itu dibanding 23 jam. Jadi kita melakukan akhirat hanya 1 jam saja. 2-3 jam itu kita melakukan ke dunia kita. Tidak dituntut seperti Rasulullah SAW. Maka fungsikan, manfaatkan waktu yang sedikit agar keberkahan yang 1 jam yang digunakan ke sholat, yang digunakan berzikir, yang digunakan untuk amalia sunnah, mendapatkan keberkahan di 2-3 jam selanjutnya. Maka itu harapannya. Maka manfaatkan dan benar-benar tumakninai. Maka kesungguhan kita, kesungguhan yang dilahirkan dari takwal qulub, yang lahir dari hatinya, maka itulah yang membuahkan hasil yang bermanfaat untuk dirinya saja. Untuk dirinya. Jadi kalau siapa orang yang melakukan aktivitas berasal dari takwal qulub, berasal dari hatinya, maka manfaat akan diraih dia di masa-masa yang akan datang. Maka ini harus diyakini. Jangan asal melafalkan saja sampai meresap ke dalam hati kita. Inilah yang akan didapat kalau meresap ke dalam hati, sakinah, ketenangan di dalam hati. Maka jangan remehkan waktu yang sedikit, dimanfaatkan, insya Allah mendapat jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Itu harus diyakini dan harus diminta ketika berada di majelis zikir. Kemudian
Amma innahu ma jalasa uddatukum illa jalasa ma'hum uddatuhum minal malaika. Ini orang yang berzikir seperti ini. Misalkan ada 50 orang, malaikat pun ada 50 orang juga. Maka jumlahnya malaikat juga akan segitu. Apa yang dilakukan ahli zikir di majelis zikir akan seperti itu yang dilakukan malaikat. Ahli zikir bilang subhanallah, malaikat juga sama melafalkan itu. Maka zikir itu kesukaan para malaikat yang selalu bertasbih dan mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala. In sabbihullah ta'ala sabbihu. Kalau ahli zikir itu bertasbih, malaikat juga membaca tasbih. Wa in hamidullah hamiduhu. Orang-orang yang berzikir bilang alhamdulillah, malaikat juga sama melafalkan alhamdulillah. Wa in kabbirullah kabbiruhu. Kalau bilang ahli zikir Allahu Akbar, malaikat juga sama. Kemudian, tsumma yas'aduna ila rabbi jalla tsana wa wa'alau bihim fayaqulun. Ketika selesai berzikir, malaikat tuh menuju Allah. Seraya Allah itu karena Allah yang Maha Tahu. Ini percakapan antara Allah dan para malaikat yang mereka datang dari majlis zikir. Tsumma yas'adun. Kemudian fayakulun, para malaikat itu berkata, ya Rabbana ibaduka sabbihuka fasabbihna wa kabbiruka fakabbirna. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, hamba-hambamu ini yang ada di bawah, yang ada di bumi, mereka itu bertasbih kepada Engkau dan kita juga bertasbih. Hamba-hambamu itu mengagungkan Engkau dan kita pun sama. Wa hamiduka fahamiduna. Mereka bertahmid kepadamu, kita juga sama bertahmid. Ya malaikati. Jadi akhirnya Allah menjawab, ya malaikati, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saya bersaksi wahai para malaikat di depanmu, aku telah mengampuni orang-orang yang berzikir itu. Ghafartu, Allah mengampuni, sesungguhnya aku disaksikan kamu, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Fayakuluna fim fulanun wa fulanul khata fayughumul qawmul la yashqabim jalisahum. Ada orang tuh yang lewat sini. Jadi ada orang yang lewat, dia nggak niat ikut pengajian. Ketika lewat dia tertarik, langsung duduk. Nah, orang yang hanya lewat saja itu dapat berkahnya dari apa yang dilakukan di sini. Meskipun niatnya tidak untuk datang ke sini, hanya dia tiba-tiba lewat. Ada orang lewat, jadi itu. Dan orang yang lewat itu dia punya kesalahan, punya dosa. Duduk saja, dosa dia itu diampuni oleh Allah berkat kita berzikir ini. Saya kira sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.